Purwaka, teman-teman mohon perhatiannya agar bila sedikit ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk perhatikan baik-baik ceramah dari Kak Sigit. Kepada Kak Sigit kami persilakan Kak. Sebentar, ada gangguan teknis ya. Habis jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita hari ini bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung tapi secara virtual ya, lewat Zoom, dan juga nanti ada yang streaming YouTube, bukan streaming YouTube, kita streamingnya Facebook. Cuma yang di Facebook tidak bisa lihat presentasinya, itu aja. Jadi yang di Zoom insya Allah mungkin Kak Ridwan bisa menampilkan slide-nya ya. Semoga dunia kita di sini di link Zoom ini adalah dengan niat ikhlas bersilaturahim dan semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Salam dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar perjuangannya bersama para sahabat dan para penerus-penerusnya, sehingga kita yang jauh dari tempat di mana Rasulullah berjuang pertama, yaitu di bumi Mekah Mukarramah, kita jauh sekali, yaitu di Indonesia ini. Namun hidayah Allah itu, cahaya Islam itu, atas perjuangan beliau dan penerus-penerusnya, kita pun bisa mendapatkan nikmat hidayah Islam ini. Semoga kita ini yang ada di sini, semuanya termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan juga nanti mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berjumpa dengan beliau, bersama-sama dengan beliau. Ketika seorang Arab Badui pernah mencegat Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ya, aku mau masuk surga." Lalu kemudian Rasul bertanya, "Apa yang kau persiapkan? Apa yang kau punya?" Dia hanya menjawab, "Aku tidak punya apa-apa kecuali aku hanya cinta pada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah menjawab, "Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Jadi dari sini kita memahami bahwa Rasulullah mengatakan kau bersama dengan orang yang kita cintai. Semoga dengan cintanya kita kepada Rasulullah, kita pun nanti juga bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi jangan salah mencintai ya, karena salah mencintai bisa berakibat kita salah mendapatkan tempat ya. Hai. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kak Ridwan bisa ditampilkan slide-nya. Okay. Dan tema kita kali ini yaitu ada dua peringatan besar. Yang pertama yaitu peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kemarin ya. Dan juga ternyata berdekatan ya, beda sehari dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang pemuda dan juga kita bicara tentang Maulid ini, pada umumnya orang membahas tentang bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah. Walaupun memang kita sudah tahu sekali ya bahwa Rasulullah SAW itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu lil utamimah makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus itu kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang selalu sering dibicarakan. Tapi ketika momennya dekat dengan Sumpah Pemuda ini, kita sebenarnya bisa berbicara tentang bagaimana Rasulullah dan para pemuda. Mengapa penting membahas tentang para pemuda? Karena Rasulullah itu juga mengisyaratkan bahwa mereka yang berjuang bersama Rasulullah itu banyak orang-orang yang muda. Nah, kita ingin membahas
kalau kita bicara tentang mengupas kehidupan Rasulullah SAW, itu banyak sekali, panjang. Kalau kita mau baca buku tentang sejarahnya Nabi Muhammad itu nggak ada yang tipis, ya, tebal-tebal semua. Itu kalau Sirah Muhammad, Syekh Syafruman Al-Mubarakfur itu tebalnya segini nih, ya. Nah, itu nyaingin novelnya Harry Potter, ya. Ya, Harry Potter aja sanggup baca sirah nggak bisa selesai dibaca. Di situ sebenarnya kita bisa banyak belajar tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat, yang rata-rata para sahabat itu adalah orang-orang yang usianya muda. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabat, kita bahas dulu tentang bagaimana peran pemuda ini di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ya, di next, Kak. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah, ya, kapan istilah Indonesia itu muncul? Nah, dulu kita ini dijajah oleh bangsa yang banyak sekali datang, ya. Pernah dijajah Perancis, ya, pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, ya, dan ya tentunya mereka yang datang menjajah menamai negeri kita ini dengan istilah yang berbeda-beda. Kita disebut dengan Nederland Indisch, ya, Hindia Belanda. Ya, mereka yang nyasar kita dikasih nama Hindia Belanda gitu. Padahal mereka nyasar bukan di India, tapi sudah dikasih nama seperti itu. Kemudian untuk orang Prancis, Portugis pun punya nama sendiri, Jepang pun punya nama sendiri untuk wilayah kita. Nah, lalu kemudian di saat kondisi dijajah oleh Belanda, sekitar tahun 1819, ya, 1819 sampai 1869, nah, ini ada seorang penulis, ya, seorang jurnalis berkebangsaan Skotlandia menulis sebuah jurnal, ya. Jurnal ini ditulis tahun 1850, sehingga dicatat bahwa istilah Indonesia pertama kali muncul itu tahun 1850. Dia ingin menyebutkan nama tempat ada dua istilah yang cocok dipakai untuk wilayah jajahan Belanda ini. Bisa Indonesia, bisa Melayunesia. Tetapi dipahami bahwa yang ada tinggal di Nusantara ini bukan cuma ras Melayu. Dan kemudian kecenderungannya lebih kepada Indonesia. Dan perkembangan berikutnya, banyak orang-orang yang kemudian setelah menamai ini, kemudian banyak memakai nama Indonesia. Di antaranya yaitu penulis lagu Indonesia Raya, ya, Wage Rudolf Supratman. Ya. Dulu ada di uang 50 ribuan, ya, sekarang sudah ganti. Itu yang kemudian menciptakan lagu Indonesia Raya. Kemudian para tokoh-tokoh termasuk Bung Hatta pun pernah menulis buku dengan menyebut kata Indonesia. Nah, hingga orang-orang, ya, para penduduk di Nusantara ini terbiasa dengan nama Indonesia. Dan kata Indonesia pun ketika ditanyakan kepada Haji Umar Said Cokroaminoto, ya, tentang mana yang cocok pakai nama Melayunesia atau Indonesia, dia memilih saya lebih cocok dengan Indonesia. Makanya Cokroaminoto punya murid, ya, muridnya itu yaitu Insinyur Soekarno. Nah, kemudian itu yang kemudian nama Indonesia itu cukup dikenal. Nah, sehingga tahun 1928, tahun 1926, jadi sebelum Sumpah Pemuda itu, sudah 2 tahun sebelumnya, next, Kak, tahun 1926, ini banyak para pemuda itu bikin klub, ya, komunitas, organisasi, tapi berdasarkan lokasi. Jadi di Sumatera ada Jong Sumatera Bon. Nah, kalau PPPI ini adalah mereka orang Indonesia yang kuliahnya di luar Indonesia. Jadi mereka kuliahnya di Belanda, ada yang kuliahnya di Swiss, Jerman, yang kemudian mereka tergabung di PPPI, yang kemudian pulang tahun 1926 itu kembali ke Nusantara, lalu kemudian mengajak berkumpulnya pemuda-pemuda. Ada Jong Java, Jong Bataks, Jong Celebes. Celebes tahu ya di mana Celebes, ya? Ya, Sulawesi, ya.
ya Jong Ambon, ya Pemuda Indonesia, Jong Islamitanbon, ya ini ejaannya masih ejaan-ejaan ini ya, Van Houten, bukan Van Houten nih, saya lupa siapa namanya. Ejaan-ejaan Tempo dulu ya gitu ya. Nah, tahun 1926 kemudian berkumpul, kemudian mengajak untuk mengadakan kongres yang pertama. Nah, di next Kak. Jadi kongres pertama itu tahun 1926 itu baru menyepakati kita harus banyak menggunakan istilah nama Indonesia. Dan orang Belanda itu paling tidak suka kalau ada yang menyebut nama negeri ini nama Indonesia. Karena nama Indonesia itu seperti sedang mengeksistensikan nama tersebut. Ya, padahal ketika ejaan ini dibuat, itu orang Batak itu juga masih ngomong dengan bahasa Bataknya, orang Sulawesi masih dengan Sulawesinya. Ketika diadakan kongres ini, mereka pun bersepakat bersama-sama untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum pertemuan nasional. Jadi saat itu bahasa Indonesianya bagaimana itu? Ya belum serapi sekarang, tapi mereka sudah berusaha untuk bisa menggunakan satu bahasa yang kemudian dipahami oleh teman-temannya semua. Jadi tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu merumuskan ini masa depan Indonesia seperti apa. Lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya kongres kedua. Dan ini cukup panjang, karena kongres keduanya itu 2 tahun kemudian. Jadi 27-28 Oktober 1928. Nah, di situ baru disepakati kita bikin di hasil putusan kongresnya itu yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi yang ngumpul dan menetapkan persatuan ini, ya ini adalah para pemuda, anak-anak muda. Ya, yang mana Sumpah Pemuda ini saya kira teman-teman semuanya sudah hafal. Ya, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia ya. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketika kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini bisa di next, Kak. Ya. Ya, di next lagi. Ya, saya rasa teman-teman semuanya sudah paham ya. Jadi munculnya Sumpah Pemuda ini bukan tiba-tiba orang bikin kongres, enggak. Dari kongres pertama dan kedua itu butuh persiapan yang matang. Dengan alasan keamanan, izin, yang tentunya tidak mudah, karena saat itu kondisinya masih dalam jajahan Belanda ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana bisa kok pemuda bisa melakukan Sumpah Pemuda, nggak ada sumpah orang tua, adanya Sumpah Pemuda seperti ini. Apa sih kehebatannya para pemuda? Nah, jadi di antara kelebihannya pemuda dibandingkan dengan yang tua, dari satu diantaranya fisik. Kalau fisik orang sudah tahu lah, yang fisik itu energinya lebih banyak dibandingkan yang sudah tua. Maka tolong yang muda-muda energinya jangan sampai disalahgunakan ke hal-hal yang kemudian tidak berguna, tidak bermanfaat. Sayang kalau nanti sudah tua, energinya udah nggak bisa dipakai lagi. Kok bisa seperti itu? Ternyata potensi pemuda, khususnya orang-orang pemuda muslim, ada 4. Yang pertama, iman, ikhlas, semangat, dan amal. Kenapa iman yang ini didahulukan? Karena tanpa iman, seorang pemuda tersebut itu tidak mungkin mau bergerak. Seseorang bergerak itu atas dasar keyakinan. Kalau dia tidak meyakini sesuatu yang dia anggap benar, maka itu tidak akan mendorong dan menjadi motivasi dia untuk bergerak. Ketika orang itu bergerak motivasinya karena iman, maka insya Allah apa yang dia kerjakan itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang ketika motivasinya itu hanya untuk mengejar yang sifatnya duniawi, ya, yang namanya duniawi itu tidak pernah memberikan kepuasan. Selalu saja kurang. Itu kalau dunia yang dikejar ya. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas di sini idealis. Artinya para pemuda itu ketika melakukan sesuatu hal yang positif, itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat apa. Di antara para pemuda-pemuda, para pahlawan yang berjuang gitu, apakah semuanya nanti ketika peperangan itu selesai semuanya jadi pejabat, jadi menterian? Tidak.
Di antara mereka ada yang benar-benar ikhlas dan luar biasa. Itu. Dan ketika wafatnya pun mungkin dalam kondisi tidak dikenal, tidak diketahui, berapa banyak para pahlawan yang nggak dikenal namanya. Dan mereka itu sudah mulai berjasa, berjuang dari usia muda. Ya. Yang ketiga, semangat. Pemuda itu ciri khasnya adalah semangat. Saking semangatnya, Bung Karno diculik. Jadi tahun 1945 itu, tanggal 16 Agustus, sebelum terjadi proklamasi itu, ketika Jepang itu sudah kalah oleh tentara sekutu, khawatir nanti dipengaruhi, Bung Karno diculik. Yang nyulik itu anak muda, pemuda. Dilaporkan sama Sultan Syarif bilang, ngapain diculik? Kasih pulang. Kemudian dipulangkan kembali. Lalu setelah mendapatkan informasi bahwa ternyata benar-benar Jepang itu tidak punya kekuasaan, tanggal 17 Agustus kemudian diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Padahal dulu Jepang berjanji mau kasih kemerdekaan. Jepangnya kalah. Kekosongan kekuasaan, akhirnya kemudian kita proklamasi. Tantangannya apa? Tantangannya Belanda balik lagi. Lalu terjadi agresi militer Belanda. Lalu kemudian kita kenal ada pahlawan yang luar biasa melawan Belanda, namanya Jenderal Sudirman. Ya. Wah, Kak, saya ini pusing kalau baca buku sejarah. Gampang, nonton saja filmnya. Ya. Biar kita semakin kuat dan semakin cinta sama negeri kita. Ya. Nah, terkait dengan iman, ikhlas, semangat, dan amal pengorbanan. Ya, maka karena atas itu ya kemudian kalau sudah ikhlas, ketika sudah semangat, ya otomatis yang dikerjakan itu tentunya memberikan banyak pengorbanan dan dia tidak pernah menyesal karena sesungguhnya yang dikerjakan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Pertanyaannya, mengapa harus pemuda? Mengapa harus pemuda? Kuncinya ya, Imam Hasan Al-Banna mengatakan sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan pemuda adalah rahasia kekuatannya. Dalam setiap fikrah, pemikiran ya, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Yang selalu aktif berpikir, iya pemuda. Yang suka diskusi, iya pemuda. Jadi jangan sampai terjadinya kebalik gitu. Sekarang yang mikir orang-orang tua gitu, yang nongkrong nggak jelas anak muda. Ini kalau gini bangsanya kayak seperti apa, ini lebih bahaya. Ya. Kenapa? Karena bahkan ada yang mengatakan kalau mau merusak suatu negeri itu, mau merusak suatu bangsa itu nggak usah diperangi, artinya nggak usah dikirim bom, dikirim rudal atau apa, enggak. Rusak saja generasi mudanya. Kalau generasinya sudah rusak, nggak peduli sama negaranya, ya sudah ntar runtuh sendiri. Nah ini kita tidak inginkan. Ya, yang kita inginkan adalah negeri kita ini sudah merdeka atas perjuangan para pahlawan, kita pun harus menjaga nikmat yang Allah berikan ini. Karena kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baik. Sampai di sini tadi kita sudah bahas tentang bagaimana para pemuda yang berjuang bagi bangsa ini, dan selanjutnya kita ambil nilai semangat itu bahwa yang dilakukan oleh para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, memperjuangkan semangat persatuan ini, ternyata memiliki relevansi, ya, memiliki keterkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah pun juga berjuang bersama para pemuda. Sebelum kita bahas pemuda-pemuda yang ada di sekitar Rasulullah, kita lihat dulu seberapa tahu kita tentang masa mudanya Rasulullah. Ya. Kira-kira nih saya punya harapan loh teman-teman sekalian ini yang ngakunya cinta sama Nabi itu tahu loh nama bapaknya Nabi siapa. Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW bapaknya siapa? Ayo. Coba mic-nya bisa di-on-kan gitu. Ya, saya mau coba tanya yang bisa jawab, boleh jawab. Yang jawab dapat hadiah nggak, Kak? Hah? Ini pertanyaannya banyak. Terlalu mudah, jadi banyak. jangan. Ya. Langsung Nanti ya, sebutkan namanya langsung. Coba. Iya. Coba, ya bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Aminah. Kakeknya siapa namanya?
Yang apa ya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ya. Alhamdulillah. Jadi pamannya Nabi Muhammad itu juga banyak ya, karena saudaranya bapaknya Nabi Muhammad itu banyak, ya. Tapi kita mengenal bahwa yang merawat Nabi Muhammad itu namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu ya punya anak nanti ada namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad sama Ali itu masih sepupuan, ya. Ya, coba next Kak. Slide-nya ya. Ini dulu yang dikenal ya. Harus kalau sampai ada yang nggak tahu Nabi Muhammad lahirnya di mana, oh ini bahaya nih. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah ya, bukan Jakarta. Hati-hati. Ya, Nabi Muhammad ini terlahir dalam kondisi yatim ya, yaitu ayahnya sudah meninggal, jadi terlahir sudah yatim, tinggal dengan ibunya. Dan di usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Akhirnya beliau di usia 6 tahun menjadi yatim piatu. Ya. Dan hebatnya Rasul ini orangnya tidak manja ya. Di usia 8 tahun, diasuh oleh Abu Thalib. Kenapa diasuh Abu Thalib? Karena kakeknya meninggal lagi, yang namanya Abdul Muthalib. Ya, jadi Abdul Muthalib meninggal, akhirnya kemudian diasuh oleh Abu Thalib, pamannya Nabi. Nah, cara ngasuhnya itu beda ya. Kalau kita ini diasuh kan disekolahkan. Nah, zaman Nabi itu nggak ada tuh SD, SMP, SMA, nggak ada. Ya, nggak ada tuh sekolahan. Adapun kutab itu hanya untuk orang-orang tertentu karena modelnya itu belajar membaca dan menulis. Dan tradisinya orang Arab itu dulu lebih kuat hafalannya daripada baca tulis. Jadi orang itu kalau nggak bisa hafal, nggak kuat hafalannya, ya kalau ditanya misalnya ya, kamu namanya siapa? Gitu. Ya Ahmad. Bapaknya siapa namanya? Kakeknya siapa namanya? Bapaknya kakek siapa namanya? Diterus-terusin sampai kata jadi namanya orang Arab itu pakai bin. Kalau dari 10 nama bin itu tidak ada yang terkenal, berarti ini orang nggak terkenal. Jadi begitulah caranya orang Arab ketika menentukan dia termasuk golongan kastanya Bani mana. Gitu. Maka ada kelompok kabilah-kabilah Bani dia saat itu. Nah, di usia 12 tahun, ini Rasulullah ikut berdagang sampai keluar Mekah. Jadi belajar dagang. Loh kok belajar dagang bisa Kak? Kan nggak bisa baca tulis. Iya, karena duit zaman dulu nggak ada tulisannya. Kita kan uangnya uang kertas, yang tulisannya 1.000, 2.000. Nah kalau zaman dulu kan uangnya pakai koin. Koin perak, koin emas. Kan banyak orang yang bisa ngitung tapi nggak bisa baca kan. Apalagi zaman dulu pakai koin saja. Berapa harganya? 1.000 dinar. Tinggal ngitung tuh 1, 2, 3. Nggak ada sih 1.000 dinar tuh udah kaya banget ya. Jadi memang seperti itulah model itu. Model uangnya pada saat itu pakai uang emas sama uang perak, bukan pakai uang kertas ya. Nah, dari Nabi Muhammad ikut berdagang sampai ke luar negeri. Jadi keluar negerinya bukan jalan-jalan ya, bukan tamasya, tapi bisnis. Nah, luar biasa. Umur 12 tahun. Ya, di Syam itu sekarang jadi 3 negara ya, Palestina, Yordania, Suriah. Ya. Tapi saya tidak tahu Rasulullah waktu itu ke Syamnya itu kemananya ya. Kemudian di usia 15 tahun itu pernah terjadi perang di Mekah dan Nabi Muhammad itu ikut ya bersama dengan pamannya Abu Thalib, dan Nabi Muhammad tugasnya itu adalah bagian logistik, bagian yang menyiapkan anak panah. Tuh. Jadi yang bagian menyiapkan anak panah, antar anak panah ke sana. Nih, sini anak panahnya habis diantar ke sana. Jadi jiwa keberaniannya ya sudah terbangun dan luar biasa. Next. Nah, ini masa muda ya. Di usia 25 tahun, Rasulullah berbisnis dengan Khadijah. Bisnis. Jadi bosnya cewek. Ini Muhammad ini punya bos ya. Ya, rekan bisnis, partner. Jadi ada barangnya Khadijah dijualkan oleh Nabi Muhammad dan luar biasa untungnya. Karena cara jualnya sangat luar biasa. Cara jualannya Rasulullah jujur, ya. Tidak mencampur antara yang bagus dengan yang jelek, ya. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan suatu barang tidak ada yang disembunyikan cacatnya, disampaikan semuanya, ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Karena jujurnya ini orang kemudian senang membeli barangnya Rasulullah, yang kemudian akhirnya untungnya luar biasa,
Ya, ketika sangat luar biasa untung ini, ya, untung dari ini ya penjualan ya, bukan nama orang. Lalu kemudian Khadijah mencari tahu, kok bisa ini? Ternyata diketahui bahwa akhlaknya, ya, Nabi Muhammad ini adalah akhlaknya luar biasa. Tertariklah, ya, tertarik. Tapi luar biasa Khadijah ketika memiliki rasa itu nggak langsung disampaikan pada Rasulullah, itu lewat orang lain. Karena di mana-mana laki-laki yang melamar. Ingat, laki-laki yang melamar. Lalu kemudian di usia 25 tahun, Rasulullah pun melamar Khadijah, lalu menikahinya dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta. Kalau harga unta, ya kalau harga sapi 1 ekor sekarang sekitar 20 jutaan. Kalau unta kita anggaplah 30 juta. 30 juta kalikan 20 ya 600 juta. Wow, ya. Luar biasa ya maharnya. Berarti saat itu Rasulullah cukup sukses ya di usia muda. Ya, sangat sukses ya di usia muda. Kemudian di usia 30 tahun terjadi apa ya? Banjir besar di Mekah yang kemudian Hajar Aswad, batu Hajar Aswad itu kemudian jatuh. Lalu kemudian ribut antara para pemuka-pemuka Arab ini, siapa yang berhak mengangkat batu itu. Tapi ternyata luar biasa Rasulullah memberikan solusi, dibuka surbannya, ya, Nabi Muhammad membuka surbannya, lalu diangkat batunya, ya. Lalu kemudian para pemuka-pemuka tadi itu memegang ujung-ujung kain surbannya, lalu diangkat sama-sama. Luar biasa. Jadi bisa menyelesaikan perselisihan hal tersebut. Sejak saat itu kemudian Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Luar biasa. Orang-orang ketika berbicara bahkan sampai ada kalimat kalau Muhammad yang bicara atau kalimat kalau Muhammad yang mengatakan itu sudah pasti benar dan mereka percaya. Bahkan kalau Nabi Muhammad mengatakan ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah dari sana, nah, semua akan mengatakan kita percaya. Apapun yang kata Muhammad. Cuma satu yang nggak dipercaya. Ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian mengatakan kalau kamu percaya dengan saya, maka ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba orang-orang tidak percaya. Nah, kalau kemudian di usia 40 tahun, Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama, kemudian menjalankan dakwah ini, menyebarkan Islam ini, ya, sampai kepada kita. Jadi usia 40 tahun. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa usia 40 tahun ini adalah usia matang, ya, matang. Kalau kita bicara tentang usia muda, orang-orang dahulu, sahabat dan tabi'in dan tabi'in, ya, para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, itu dikatakan matang di usia muda atau sukses di usia muda, itu di bawah usia 40 tahun. Dan rata-rata itu usianya antara 20 sampai 40 tahun. Jadi kalau sudah umurnya 40 tahun, itu sudah masuk kategori dewasa, ya, dan bukan muda sebenarnya. Ya, alhamdulillah teman-teman di sini belum ada yang 40 ya. Saya pun masih 30, berarti kita pemuda semua gitu ya. Ada pemuda fase akhir mungkin? Oh iya, masih Pak. Oke. Oh iya. Ya, slide-nya bisa dilanjutin, Kak. Bisa. Berikutnya lagi, ya. Ya, saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu ya sifat wajib Rasul ya. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu artinya benar. Kalimatnya Nabi Muhammad tidak ada yang pernah bohong ataupun dusta, tidak ada. Nabi Muhammad itu ketika kalimatnya adalah kata-katanya adalah benar semua. Yang kedua, amanah. Amanah artinya menjalankan tugas dan tanggung jawab, dia bertanggung jawab. Ya, tabligh menyampaikan apa yang Nabi Muhammad ketahui, tidak ada yang disembunyikan, disampaikan. Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga disampaikan kepada para sahabat hingga sampai pada kita. Fatonah itu cerdik,
pandai, ya. Maka nanti kita kalau belajar tentang bagaimana kecerdikannya atau kepandaiannya Nabi Muhammad itu tentunya selain karena bimbingan wahyu, namun juga karena hasil dari pemikiran beliau sendiri. Ya. Di antara kecerdikannya Nabi Muhammad itu adalah dari kita kalau belajar sejarah, kita pasti disebutkan bahwa pasukan perang Badar itu, pasukan Muslim 300, pasukan Quraisy 1000. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang ngitung? Nah, itu. Kan jadi pertanyaan. Ternyata hasil atau angka-angka tersebut itu adalah angka-angka perkiraan. Bukan genap 300, bukan genap 1000, tapi angka perkiraan. Siapa yang memperkirakan? Ya, Rasulullah dan sahabat. Bagaimana Rasulullah memperkirakan jumlah pasukan Quraisy? Ya, Rasulullah kemudian melakukan misi menyelidiki. Yang diperhatikan itu adalah berapa jumlah unta yang disembelih dalam setiap hari. Karena itu akan mengakumulasi atau mengkalkulasi berapa jumlah orang yang makan. Dari berapa jumlah orang yang makan diketahui berapa jumlah pasukan. Itu masih perkiraan. Jadi bukan genap 1000, bukan genap 300. Begitulah ya, jadi cerdik. Ya. Makanya kita juga harus jadi orang-orang yang cerdas. Ya. Nah, jadi dari sini kita semoga bisa meneladani Rasulullah yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang para pemuda yang di sekitar Rasulullah SAW. Mungkin bisa di next, Kak. Ya, Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam. Jadi yang saya dalam kurung di sini adalah yang usia ketika masuk Islam. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Talha bin Ubaidillah 11 tahun. Insyaallah ya. Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun. Masih muda sekali ya ketika masuk Islam ya. Abdullah bin Mas'ud. Kompresornya, Pak. Masuk, Pak. Ya. Kompresornya katanya 1 juta lebih. Tapi nggak usah. Tapi kan masih dingin sih. Lumayan karena ruangannya mungkin. Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Ya, Qudamah bin Abi Mas ya 19 tahun. Next, Kak. Ya. Ada Said bin Zaid ya. Said bin Zaid itu usianya di bawah 20 tahun ya. Zubair Arumi juga di bawah 20 tahun. Ya, Amr bin Fahirah itu 23 tahun, Mus'ab bin Umair 24 tahun. Dan walaupun Mus'ab bin Umair termasuk yang paling meninggal di usia muda ya. Wah, syahid di usia 40 tahun nih. Al-Miqdad bin Al-Aswad 24 tahun, Abdullah bin Al-Jasi 25 tahun, Umar bin Khattab itu 26 tahun waktu masuk Islam. Jadi Rasulullah ini sahabatnya banyak yang muda-muda. Ya, selain ada juga yang tua ya, yang usianya tua seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu Hamzah bin Abu Thalib itu usianya dekat dengan Rasulullah. Nah, dari nama-nama tersebut mungkin Kak Sigit nggak bisa kupas semua tentang sahabat yang luar biasa ini. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa kita ambil pelajarannya. Next, ya, yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib. Berarti dia masih sepupuan dengan Nabi Muhammad. Ya. Suatu hari ketika hijrah itu, ketika Rasulullah harus hijrah malam hari ke kota Madinah, ya, itu harus keluar rumah, sedangkan di luar itu sudah banyak pasukan Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Maka dia tugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur tersebut. Ya, kalau bayangin, misalnya Kak Sigit jadi buron gitu. Nah, terus saya minta, Dek, saya mau kabur. Kamu tolong tidur di tempat tidur saya ya. Kira-kira gimana? Berat ya? Insya Allah tuh berat. Namun itu dilakukan Ali bin Abi Thalib dengan berani, dengan luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Ya. Sehingga ketika hijrah, paginya ketika dibongkar nih rumah kok Muhammad nggak keluar-keluar, ternyata yang dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Aina Muhammad?"
Nah, Muhammad sudah pergi. Dan yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib ini ya luar biasa perjuangannya, didikannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad paling tahu Ali bin Abi Thalib itu karakternya seperti apa, maka dijadikannya pula Ali bin Abi Thalib itu sebagai menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sederhana, pemuda yang cerdas, ya. Itulah Ali bin Abi Thalib, ya, pemberani, cerdas, ya, dan menantu Rasulullah lagi, ya. Ya, semoga kita nanti bisa meneladani beliau. Berikutnya, ya, sahabat Arqam bin Abdul Arqam, ya. Sahabat Arqam ini ya umur 12 tahun masuk Islam, kemudian dia berdagang, bisnisnya luar biasa. Di usia muda, ya, di usia muda dari perdagangannya itu dia bisa punya rumah sendiri. Bayangin, usia muda dari bisnisnya bisa punya rumah sendiri. Nah, rumahnya itu yang kemudian dipakai untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah ketika berdakwah pertama itu tidak terang-terangan, tetapi memanggil sahabat ke rumah, ya, sembunyi-sembunyi, ya. Nah, itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ada orang yang kemudian memberikan rumah, silakan dipakai untuk berdakwah, ya. Ya, next Kak. Ya. Berikutnya Ja'far bin Abi Thalib, anak muda lagi ya, luar biasa. Jadi Ja'far ini ketika awalnya sahabat itu ketika ketahuan banyak orang-orang yang masuk Islam, itu banyak orang-orang yang lemah kemudian itu dizalimi, disiksa, ya. Nah, sama Rasulullah disuruh hijrah. Ini orang-orang yang lemah ini harus hijrah dulu, ya. Kemudian hijrahnya ke Habasyah. Nah, di sana minta perlindungan dengan seorang raja yang bernama Raja Najasyi, ya. Ternyata ketika tiba di bertemu dengan Raja Najasyi, ada orang dari Quraisy namanya Amr bin As. Amr bin As ngajak debat di depan Raja Najasyi. Tapi alhamdulillah, ya, karena Ja'far bin Abi Thalib ini cerdas, luar biasa. Tidak ada yang dia ucapkan itu bukan hasil pemikiran dia, jujur yang dia sampaikan. Ketika ditanya tentang apa pandanganmu tentang Isa al-Masih, maka Ja'far bin Abi Thalib hanya membacakan surat Maryam. Lalu kemudian rajanya tertegun dan kemudian memberikan pelindungan kepada kaum muslimin. Tidak, debat itu bukan pakai akal pikiran tetapi pakai Quran. Luar biasa itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Dan berikutnya ini sahabat yang sangat luar biasa yang usia muda, ya, namanya Mus'ab bin Umair. Ya, tadi kita belajar yang pertama tadi ada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib, kemudian Arqam bin Abil Arqam, ya, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair. Kok saya sebutin yang ini? Ya, soalnya kalau pakai nama Abu Bakar, Umar bin Khattab tuh umurnya dia di atas. Ini yang saya sebutin yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Walaupun sebenarnya masih banyak, tapi saya menyebutkan itu sedikit aja yang bisa kita ambil pelajaran. Mus'ab bin Umair, ya, ini anak orang kaya. Sebelum masuk Islam, dia anak orang kaya, bajunya paling bagus, paling wangi, paling keren. Kalau dia jalan, dari ujung gang, orang sudah cium wangi harumnya. Ini wangi sekali orang lewat. Iklan Aks lewat. Tuh. Itu luar biasanya Mus'ab bin Umair. Ganteng, gagah, bajunya bagus, wangi. Terus lah, cewek-cewek itu langsung, wah, kalau lihat Mus'ab bin Umair itu Justin Bieber lewat. Ya. Tetapi ketika dia memilih untuk masuk Islam, orang tuanya mengusir dia, kemudian dia meninggalkan kedua orang tuanya, kemudian ikut hijrah, lalu kemudian dengan ya keimanannya ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya apa? Ya, tugasnya Mus'ab bin Umair, ada orang Madinah datang bersyahadat di depan Rasulullah.
ya, di Bayat Aqobah 1, Bayat Aqobah 2, itu sekitar 70 orang, 72 orang masuk Islam, tetapi minta, ya Rasulullah, kami ingin mendakwahkan Islam ini di Madinah, tapi kami butuh satu orang yang bisa membantu kami atau mengajari kami. Jadi da'inya gitu loh, da'inya untuk menyebarkan Islam di Madinah. Yang dikirim itu bukan yang senior, bukan yang tua-tua, tapi yang dikirim anak muda. Namanya Mus'ab bin Umair. Dikirimkan Mus'ab bin Umair ke Madinah. Dalam waktu 1 tahun ketika Rasulullah bertanya, ya Mus'ab bin Umair, bagaimana kondisi Madinah? Jawaban Mus'ab bin Umair adalah, Alhamdulillah. Tidak ada satu rumah pun yang ada di Madinah ini kecuali sudah pernah mendengar Al-Quran. Luar biasa. Dalam waktu 1 tahun, dakwahnya Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa tidak ada satu pintu di rumah orang-orang Madinah yang belum pernah dengan Al-Quran. Ini soal dengar doang ya, belum tentu masuk Islam. Tetapi sudah dengar Al-Quran. Luar biasa. Dan dalam 2 tahun, ya, kemudian jumlah muslimin bertambah, sehingga kita kalau pernah mendengar cerita ketika Rasulullah hijrah dan tiba di Madinah, disambut luar biasa. Itu atas perjuangan Mus'ab bin Umair dan tim. Ini luar biasa, Mus'ab bin Umair. Inilah. Jadi Rasulullah dalam dakwahnya ini banyak sekali didukung oleh anak-anak muda. Bahkan perjuangan bangsa kita saja, itu perjuangannya itu juga didukung oleh anak-anak muda. Nah, masa depan bangsa Indonesia itu juga bergantung pada anak-anak mudanya. Nah, saya masih mengaku anak muda, dan juga teman-teman sekalian, yuk kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pendukung, menjadi solusi bagi negeri ini, bukan menjadi beban juga bagi negeri ini, sehingga kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya juga menjadi wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga nanti kelak ya menurunkan para pemimpin yang akan memimpin bangsa ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga kemudian bisa mencintai Rasulullah SAW. Next. Di antara keutamaannya pemuda, ya, bahkan di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti, itu semuanya berhubungan dengan pemuda. Maka sebenarnya kita ini dirindu oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu rindu sekali dengan kita. Suatu hari Rasulullah SAW yang sedang duduk lalu mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, antum ashabi. Kalian ini adalah sahabatku. La akhi, bukan saudaraku. Mereka yang bersama-sama dengan Rasulullah itu sebutannya itu sahabat. Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan saudaraku. Lalu kemudian sahabat bertanya, lalu siapakah saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah pun kemudian menjawab, mereka adalah saudaraku, yaitu orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahku, orang-orang yang kemudian menjalankan ya sunnah-sunnahku, mengikuti risalahku, ya, mendakwahkan ya ajaranku, walaupun mereka tidak pernah melihatku. Kalau dari ciri-ciri yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah SAW? Secara apakah kita memenuhi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan yang mencintainya, apakah kita mencintai Rasulullah? Dikatakan menjalankan ajarannya, apa kita sudah mengikuti ajarannya Rasulullah SAW? Ya. Walaupun mungkin pada bagian endingnya
kita pun masuk dalam ciri-ciri tersebut, yaitu kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW selama hidup. Nah, maka ada peluang besar bagi kita untuk menjadi saudaranya Rasulullah SAW, menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Peluang ini ada. Sekarang tinggal kita ingin menyambut peluang tersebut atau tidak. Rasulullah SAW luar biasa. Ingatkah kita ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan neraka yang begitu panasnya dengan begitu kuat siksaannya. Rasulullah mengatakan bahwa aku pergi dari sini. Aku tidak tega ketika melihat umatku disiksa seperti ini. Maka dibawakanlah Rasulullah ke dalam surga. Dilihatlah surga yang begitu indah, surga yang luar biasa. Rasulullah dipersilahkan. Ya Rasulullah, silahkan masuk di dalam. Rasulullah mengatakan, la, tidak. Ya. Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak akan masuk ke sana sebelum umatku masuk. Kita mengetahui bahwa pernah Nabi Idris itu masuk ke dalam surga. Ya. Tapi tidak keluar. Tapi Rasulullah SAW ketika ditawari untuk masuk ke dalam, Rasulullah mengatakan, saya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatku kemudian masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah ketika melihat surga, yang diingat itu siapa? Umatnya. Rasulullah ketika di akhir hayatnya, yang diingat umatnya, yang diingat kita. Rasulullah ketika dicabut nyawanya dengan yang sakit, yang luar biasa, masih memohon kepada Allah, ya Allah, sakitnya seperti ini jangan sampai dialami oleh umatku. Apa yang sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW pun tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk dirasakan oleh umat, oleh kita. Begitu besar perjuangan Rasulullah SAW. Begitu banyak doa yang Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan musibah yang berat, Rasulullah SAW mengingat, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan seperti ini. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita ini rindu dengan Rasulullah atau tidak? Apakah kita ini cinta dengan Rasulullah atau tidak? Maka itu yang kemudian menjadikan diri kita, apakah kita pantas menjadi pemuda-pemuda yang levelnya bisa menyamai dengan pemuda-pemuda yang bersama dengan Rasulullah SAW atau tidak? Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Mari kita menilai atau merasakan diri kita sendiri. Jikalau belum, maka perlu kita tambahkan lagi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita pernah lihat uang 100.000, kalau dilecek-lecekin, dibuang, nah, kira-kira masih ada yang mau ambil nggak? Ada uang 100.000, lecek, jatuh di tempat yang kotor, kita masih mau ngambil tidak? Kenapa masih mau ngambil? Ya, karena berharga. Begitulah orang yang bernilai, orang yang berharga, dihina seperti apapun, dia tetap berharga. Permata tetaplah permata. Walaupun orang menjatuhkan permata itu di tempat yang tidak selayaknya atau tidak bagus. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Kak Sigit bagikan pada kita. Semoga kita menjadi semangat, ya, bahwa peran pemuda itu sangat luar biasa. Baik mulai dari pemuda di zamannya Rasulullah sampai pemuda di zaman kemerdekaan Indonesia, dan semoga pemuda-pemuda yang sekarang ini adalah pemuda-pemuda yang kemudian bisa membawa Indonesia menjadi maju ke depannya. Itu aja dari Kak Sigit, ya. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun ujiannya saat ini ujiannya berat ya, karena nggak bisa ketemuan di sekolah, ya. Sama, Kak Sigit juga nggak bisa ketemuan sama mahasiswanya Kak Sigit di kampus, semuanya berserba online, kita juga nggak bisa ngumpul karena harus serba online, ya. Tapi bersabar, ya, karena ada pahala yang besar menanti kita di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat begitu banyak kisah-kisah para pemuda, dari kisah-kisah
para sahabat dan kisah Rasulullah yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi para peserta, kami persilakan untuk 3 orang penanya pertama. Boleh melakukan pertanyaannya secara langsung atau boleh juga yang ingin bertanya lewat kolom chat juga dipersilakan. Sesi pertama kami buka dengan 3 pena aja. Jika masih ada waktu, kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Dipersilakan kepada adik-adik untuk ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Teman-teman. Ayo, mana jiwa-jiwa anak muda? Jadilah anak muda yang berprestasi. Yang bertanya dapat no prize. Oh, wow. Masya Allah. Yang bertanya dapat hadiahnya, ayo. Yes. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Selain bertanya menambah ilmu, dapat door prize juga. Kayaknya Rara mau tanya itu. Oh. Ya, dipersilakan. Dia kayaknya lagi menulis pertanyaannya Kak, apa? Lewat kolom chat ya, Kak. Amalia biasanya sering bertanya nih. Mana dia? Hadir Pak Guru. Silakan. Atau kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh dari kakak panitia boleh tanya balik. Atau dari pemateri. Saya boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Mungkin ini mewakili ini ya. Sebenarnya bukan mewakili sih. Cuman saya pengen diskusi sama teman-teman gitu yang pelajar ataupun yang sudah alumni gitu ya. Bagaimana cara mengisi, istilahnya sekarang kan lagi pandemi ya, agar kita tuh nggak mati gaya sebagai pemuda, agar tetap bisa eksis, aktifnya tetap bisa produktif yang positif di masa pandemi gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Terima kasih pertanyaannya Kak Senia. Mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada adik-adik pelajar kita. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Senia? Dapat surprise loh. Saya kalau nggak pakai headset suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran Kak? Dengaran jelas. Kak Sigit, mohon izin Kak, ini sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Kak Sania, terus yang kedua lewat kolom chat dari Kak Sinta Dewi. Mau tanya terkait dengan mekanisme ininya, apakah langsung dijawab langsung atau kita tampung pertanyaannya dulu Kak? Saya langsung aja ya, soalnya saya ya. orangnya. Oke Kak, siap. Kalau begitu, yang pertama yaitu menjawab dari pertanyaan dari Kak Sania dulu Kak. Setelah itu baru kita ke pertanyaan Kak Sinta Dewi. Dipersilakan Kak untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sania Kak. Baik. Ya. Kondisi pandemi ini sudah berjalan dari bulan Maret hingga sekarang dan memang banyak kita penyesuaian. Kita kan menjalani istilahnya new normal. Walaupun kalau saya punya istilah lain, kalau orang mengatakan new normal, kalau saya bilang normal yang dipaksakan. Kenapa ya? Ya kita terpaksa menjalani hidup secara normal yang baru.
normal tapi nggak kelihatan normal gitu. Ya, betul. Ya. Namun alhamdulillah kita di awal dulu tidak bisa ke masjid, namun sekarang sudah bisa ke masjid dan kemudian sudah ada beberapa peraturan soal jaga jarak dan yang lainnya. Di sekolah pun mungkin masih online. Saya di kampus ya, memang ada hal-hal yang berubah. Kalau saya mengatakan begini, sudah senang melakukan satu hal atau melakukan satu amalan, yang kemudian karena ada sebab lain, kemudian amalan itu dia tidak bisa kerjakan, maka pahalanya tetap mengalir. Jadi kita misalkan selama ini ke sekolah, belajarnya duduk, ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru, itu pahala bagi kita. Makanya kalau belajar sekolah, kalau ke sekolah jangan males-malesan ya, karena itu ibadah loh. Ke sekolah itu ibadah, nuntut ilmu itu ibadah, ngasih nyontekan bukan ibadah, ya. Ya, tapi kalau ngajarin teman itu boleh, ya. Kerjasama kalau bikin tugas boleh, kerjasama pas ulangan nggak boleh. Jadi beda kan ya. Kan itu berbagi jangan pas ulangan. Nah, di sini selama ini aktivitas belajar kita seperti itu mendatangkan pahala bagi kita. Jadi harus kita pikirkan, saya ke sekolah itu berpahala loh. Makanya sampai di sekolah jangan bikin dosa. Nah, nanti ketika sekarang kondisinya kita nggak bisa ke sekolah nih, kita harus menggunakan aplikasi yang lain. Makan pulsa lagi. Adalah. Jadi, itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Ketika dulu kita sekolah, harus pakai keluar biaya untuk ongkos, untuk ke sekolah. Ya. Sekarang berubah, ongkosnya bukan untuk transportasi, tapi jadinya untuk komunikasi. Nah, bukannya aktivitasnya juga sama. Kalau soal ini, artinya ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Maka sebenarnya pahala itu tetap mengalir. Jadi pahala yang selama ini kita ke sekolah kita belajar, itu sama, pahalanya tetap mengalir walaupun kita hanya depan HP. Tetap mengalir gitu. Makanya kalau gurunya minta kelasnya online, harus pakai aplikasi apa gitu, harus hadir, ya sudah nikmati saja prosesnya dengan kesabaran, insya Allah itu senantiasa terus mendatangkan pahala. Ini luar biasa kok, Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita punya niat baik, Allah udah ngasih pahala, padahal kita belum melakukannya. Kita punya niat baik belum melakukan sesuatu, belum dilakukan, baru niat ya, itu sudah berpahala. Apalagi kalau dia sudah niat, kemudian dia melakukan, maka dia dapat dua pahala. Makanya penting sekali niat itu ya. Tapi kalau kita berbuat keburukan, Allah tuh rahmatnya luar biasa. Baru niat bikin keburukan saja, itu belum dikasih dosa. Belum berdosa, baru niat. Ya. Tapi ketika sudah mulai bergerak melakukan dosa, itu baru dikasih dosa satu. Itu beda sekali perbandingannya. Ketika dengan kebaikan, pahalanya luar biasa. Ketika dosa, kasih sayangnya Allah itu masih ada. Makanya kita perlu namanya tetap semangat. Aktivitas tetap jalan, walaupun ingat juga tetap jaga kesehatan. Ya. Olahraga boleh, tapi tetap taat. Hati jangan sampai menyentuh wajah. Habis push up, tangannya pegang tanah, terus keringat terus lap begini. Nah, ini repot lagi. Habis lap muka begini, ambil gorengan terus makan tidak cuci tangan. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap aktivitas olahraga itu penting, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi tetap kebersihan harus dijaga. Habis olahraga, jalan kemana-mana kelayaban, jangan lupa ya, mandi. Ya. Ini khawatirnya pandemi di rumah malas mandi, itu repot juga itu ya. Ya. Jadi tetap aktivitas, tetap jaga, tetap semangat, tetap jalan, tetap komunikasi. Pokoknya yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, niatnya baik, ada manfaatnya, itu pasti berpahala. Fokusnya di situ. Ya. Mungkin itu dulu ya, Kak Sania. Ada lagi, Kak? Mungkin siap. pas ya Kak Ada tuh, Kak, Sania. di chat. Oke, izin Kak Sigit, ini ada pertanyaan dari Sinta Dewi.
Assalamualaikum Kak, saya mau nanya, selain pemuda, adakah pemuda yang ikut berjuang di zaman Rasulullah? Kalau ada, siapa beliau dan bagaimana perjuangan beliau? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ini Kak. luar biasa ya. Soal pemudi ya. Baiklah. Saya mau cek dulu ini ya. Ke teman-teman yang muslimah bisa nyebutin nggak nama sahabat Nabi Muhammad yang perempuan, bukan anak, bukan istri ya. Bukan anaknya Nabi Muhammad, bukan istri Nabi Muhammad, tapi dia perempuan. Yang sahabat, kira-kira ada yang kenal nggak? Ayo, itu Sahabat yang golongan yang dari golongan perempuan. Ada yang kenal nggak? Kalau sebut Fatimah, Fatimah mah anaknya. Aisyah, Aisyah istrinya. Yang bukan, ayo. ayo dipesan kepada adik-adik. Nah, Ayo, yang bisa jawab. ada reply-nya loh. Kalau udah dijawab, baru nanti Khadijah binti Khalid bin Asad bin Ab. siapa? Kak Apa mau boleh jawab? diulangi? Boleh diulangi? Nama lengkapnya Khadijah binti Khalid bin Asad. Ah, itu istrinya. Nusaibah binti Ka'ab. Ya, Nah, siapa tuh yang jawab? Nusaibah binti Ka'ab. Aulia Putri Maharani. Ya, yang jawab tadi. Mas. mana fotonya Allah. ini? Nggak ada ini. Waduh, angus nanti. Jadi Nusaibah binti Ka'ab itu juga termasuk sahabiah. Itu juga pemudi karena dia pun juga ikut turun dalam peperangan. Coba cewek tapi ikut turun dalam bagian perang. Itu Nusaibah binti Ka'ab. Bagian tim medis dan bagian backup. Artinya ketika pasukan musuh sudah mulai masuk menyerang ke belakang, dia pun akhirnya cabut pedang. Itu Nusaibah binti Ka'ab. Kemudian ada lagi namanya anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu juga termasuk sahabiah ya. Yang dari golongan usia golongan muda ya. Itu juga luar biasa. Yang mana tugasnya itu adalah mengantarkan bekal makanan kepada Rasulullah saat Rasulullah sembunyi di Gua Sur sama bapaknya Abu Bakar. Jadi Rasulullah kan waktu bersembunyi kan sama Abu Bakar tuh. Itu Gua Sur itu curam itu. Jadi kalau nanjak harus pakai tangan dan kaki itu kayak Spider-Man itu ya. Itu Asma binti Abu Bakar itu dia ini mengantarkan makanan itu manjat tebing padahal kondisinya lagi hamil. Itu luar biasa. Ya, kalau seandainya Rasulullah kalau Asma binti Abu Bakar tidak mengantarkan makanan, tentunya Rasulullah dan Abu Bakar tidak sampai ke Madinah karena lapar. Jadi begitu besar ya perjuangannya para sahabat. Mungkin kelihatannya cuma ngantar makan, kita anggap sepele, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang sepele. Yang sepele itu sebenarnya memiliki nilai yang luar biasa. Masak itu bukan hal yang sepele. Orang tua masakin kita supaya kita bisa makan di rumah, itu nikmat yang luar biasa. Makanya jangan terlalu banyak hal yang disepelekan. Bisa jadi ada hal yang luar biasa di situ. Jadi itu diantaranya sahabat yang dari golongan perempuan yang termasuk pemudi ya tadi ya, yang kemudian berjuang juga bersama Rasulullah ya. Di antara itu dan juga banyak para sahabat yang tentunya jarang dibahas ya. Dan Kak Sigit juga agak belum dapat buku-buku yang membahas khusus tentang sahabat yang dari golongan perempuan ya. Jadi kalau ada nanti Kak Sigit share lah. Itu dulu Kak. Kayaknya tadi ada lagi ya. Ya Kak, ada terima kasih untuk pertanyaan jawab dari pertanyaan Kak Sinta Dewi. Bagaimana Kak Sinta? Jadi kaum perempuan jangan berkecil hati ya. Ada perwakilan untuk berjuang. Terus Kak ada penanya lagi yaitu dari Rara Eva. Kak, bagaimana agar pemuda-pemudi zaman sekarang berani untuk berdakwah? Selain itu Kak, apa yang harus didahulukan Kak? Belajar dulu atau sekalian dakwah? Atau belajar sekalian berdakwah begitu Kak? Dipersilakan Kak. Ya, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Kak Sania tolong dipantau ya. Door prize-nya jangan lupa.
Siap. Kak Sania PK, Kak. Ya, jadi disponsori oleh Kak Sania ini. Ya, terkait dengan dakwah, kita memahami dakwah itu seperti apa. Jadi kalau ceramah itu adalah dakwah, tapi dakwah itu bukan cuma ceramah. Jadi kalau ketika Kak Sigit ngomong kayak begini di depan ini ya seperti ceramah memberikan materi, ya itu adalah bagian dari dakwah. Tetapi dakwah itu bukan cuma hal yang demikian gitu. Teman-teman meng-share linknya saja ke teman-teman yang lain gitu, like, subscribe, share ya. Itu juga adalah bagian dari dakwah. Kalau kita baca kembali di surat Yasin, itu di surat Yasin itu ada seseorang yang kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, padahal dia hanya mengucapkan kalimat yang bukan kalimat dakwah, kalimatnya hanya mengatakan, ikutilah orang yang soleh ini. Jadi ada orang soleh datang, sama masyarakat ditolak, si orang ini datang, kemudian mengatakan, kenapa kalian menolak orang ini nggak meminta apa-apa dari kalian? Dia hanya ingin menyampaikan suatu ajaran yang kebenaran, yaitu mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di surat Yasin itu dibaca di situ ada. Itu kemudian orang ini dakwahnya, kalimat yang dia keluarkan itu bukan kalimat sembahlah Allah, ya, marilah kita meningkatkan iman dan takwa, enggak begitu kalimatnya. Kalimatnya sederhana. Ikutilah orang ini, gitulah. Jadi dia mempromosikan orang lain gitu. Lalu kemudian tidak disukai oleh kaumnya, kemudian dia pun akhirnya dikeroyok sama kaumnya sendiri, lalu diabadikan dia di dalam surga, dalam surat Yasin itu. Ya. Nah, kasih gitu lupa itu di yang mana? Kalau kalian baca surat Yasin ada tentang seorang pemuda ini yang luar biasa ini. Dia dakwahnya tidak menyampaikan materi, tapi hanya menunjukkan saja. Itu sudah dinilai berdakwah dan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Makanya ada dulu buku bagus tuh, temannya kasih gitu pernah nulis buku ini. Saya juga lagi nyari karena nggak dijual di sini nih. Judulnya menarik tuh. Jangan berdakwah, nanti masuk surga. Itu bagus tuh judul bukunya itu ya. Jangan berdakwah, nanti masuk surga. Itu namanya Kak Zaki Ahmad Rifai itu. Bagus sekali itu juga. Jadi lalu dakwahnya bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan salah, orang yang hobi makan itu bisa berdakwah. Orang yang hobi makan bisa berdakwah. Kenapa? Karena dia bisa diletakkan di panitia konsumsi dan dia tahu di mana tempat yang kira-kira kalau beli konsumsi murah tapi banyak. Nah, orang yang hobinya naik motor jalan-jalan ke sana kemari itu punya dakwah. Dakwahnya apa? Bisa dipakai untuk ngantar undangan. Ada orang jagonya apa? Bikin desain spanduk Maulid Nabi, spanduk ini. Dakwahnya di situ. Nah, itu yang disebut dengan kemudian berdakwahnya nggak sendirian, tapi berdakwahnya adalah kerjasama atau berjamaah. Ini yang disebut dengan amal jama'i. Jadi jangan kira berdakwah itu sendirian, berat. Ya, dakwah itu bersama-sama. Di mana kita punya potensi, di situ yang kita pergunakan. Ya, maka teman-teman ketika di Rupa ini, ya potensi yang ada digali. Gitu. Coba, termasuk podcast yang ingin kita buat ini, ya ada podcast nanti bisa dengan Kak Tartil itu, ya itu adalah bagian juga dari dakwah ini. Ya, kalian nge-share itu juga bagian dari dakwah, ya. Mengajak, jadi artinya dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak agar kita ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, jadi jangan pesimis, dakwah harus ceramah, enggak juga, gitu. Makanya banyak orang yang kemudian dakwahnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang dakwahnya bikin film, ya akhirnya buat film-film religi gitu. Ada yang dakwahnya dalam menulis, kemudian dia bikin novel Islami, itu kan juga bagian dari dakwah. Ada yang dakwahnya adalah bikin flyer, ya apa kata-kata mutiara gitu ya. Ini juga adalah bagian dari dakwahnya, kreatif gitu. Jadi dakwah itu bukan cuma ceramah, ya enggak. Apapun potensi kita bisa kita gunakan untuk dakwah.
Itu ya, teman-teman. Jadi dakwah jangan dipikir sempit ya. Kan Kak Ridwan? Ya baik, terima kasih. Apa? Udah. Apanya? Ini kan cuma bisa ini, ngerekam mukanya Abi. Udah waktu sholat kayaknya udah masuk ya? Iya. Sudah azan nih. Wah, Kak Ridwan kok putus? Halo? Mungkin jaringan. Mungkin jaringannya kah, Kak Ridwan? Kayaknya jaringan ini. Please back up. Sudah masuk lagi. Mohon maaf teman-teman dan kakak sekalian. Tadi barusan mati lampu. Mohon maaf. Tunggu. Ya, Kak Sigit, kita akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Untuk dua penanya aja, karena waktu sudah menunjukkan 11.43. Atau gimana? Kak Sigit, Kak. apakah... Sudah duhur, dicukupkan untuk pertanyaan. Tapi sebelum tutup, saya boleh ini dulu ya. Minta waktu ya, boleh? Oke, DP silakan Kak Sania. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nia mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak sudah bergabung di KREI. KREI itu kepanjangannya kajian. Apa sih kok jadi lupa? Kajian inspiratif. Ya. Ya, nah ini programnya Rumah Pelajar. Programnya Rumah Belajar yang insya Allah akan rutin sebulan sekali dengan tema-tema yang berbeda. Pesan Kak Nia, tadi kan Kak Sigit pesan agar kita ini menjadi pemuda yang walaupun di masa pandemi seperti ini tetap harus ilmu itu upgrade gitu ya. Maka yuk gabung gitu ya, insya Allah akan senantiasa kami infokan link kajian ini gitu ya. Adik-adik insya Allah menjadi majelis ilmu yang barokah. Seperti itu, insya Allah nanti pada momen selanjutnya ada lomba juga nanti yang akan diadakan oleh Rumah Pelajar. Maka mohon partisipasinya meramaikan gitu ya. Nanti yang sudah ikut SIK atau mentoring akan dapat info dari kakak-kakak pembinanya. Nah, yang belum bergabung, nah gimana caranya? Bisa menghubungi Kak Nia, ada nomor, atau kalau kakak-kakak dapat infonya dari Pak Guru, maka bisa menghubungi Pak Gurunya. Seperti itu. Begitu, ada yang ditambahkan, Kak Sigit? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sania. Satu lagi kepada teman-teman sekalian, kita Rumah Pelajar Jayapura ada
di media sosial ada Facebook, ada IG-nya. Di situ teman-teman bisa update berita-berita terbarunya di situ terkait dengan agenda-agenda yang Rumah Pelajar Jayapura lakukan. Ya baik, mungkin dari Kak Ari ada yang mau ingin ditambahkan lagi Kak sebelum closing? Baik, adik sekalian, ini suara kakak terdengar jelas ya? Ya Kak, jelas. Alhamdulillah, nanti Rumah Pelajar itu akan sangat partisipatif ya. Kita ada lomba membuat konten, ada lomba membuat vlog dan sebagainya. Alhamdulillah ini dari yang sudah ada ini ya, sudah ada empat adik-adik yang dapat door prize ya. Yang pertama Dek Aulia Putri, Dek Cynthia Dewi, Dek Rara, sama Dek Adinda. Ini lepas motor ya Kak. Yang Adinda ini yang belum tahu ini. Ini kalau Aulia ini sama siapa Dek belajar ngajinya Dek? Sama Kak Suryani kah? Awalnya sama Kak Suryani, terus ganti mentor Kak Tartil. Oke, kalau Mbak Cynthia, di Cynthia sama siapa di Cynthia? Sama Kak Tartil juga? Sama Kak Sania. Oh, sama Kak Sania. Oke, yang Rara, Dek Rara? Sama Kak Sania, Kak. Oh, sama Kak Sania. Oke, yang Dek Adinda? Ada yang namanya Adinda tadi? Adinda ada. Adinda mentornya sama siapa, Dek? Sama Kak Tartil, Kak. Oke, siap. Nanti ambil di Kak Tartil semua kalau gitu. Oke, gitu aja, Dek. Sampai jumpa lagi dari Kak Ari. Terima kasih sudah berkenan hadir ya, meluangkan waktunya. Kita berusaha supaya bisa mendekat dengan Islam dengan cara yang funny dah, yang happy ya. Itu aja, Kak Ridwan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya Kak, terima kasih banyak para kakak senior dan para pemateri kita. Akhirnya kita sampai di penghujung acara untuk menutupi kajian kita pada siang hari ini. Sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf jika ada kata-kata maupun frasa yang kurang berkenan di hati kakak sekalian dan para peserta. Akhir kata saya mau, karena pembukaannya dengan pantun, saya mau menutupi kajian kita dengan pantun juga. Pergi memancing ke kolam koyah, mujair dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk dokumentasi mohon dibuka videonya ya. Mungkin buka videonya, Dek. Kita screenshot dokumentasi, Dek. Tunggu. Datul Awalia, Adibatul, Amalia, Atina, Kuliah mau ikut. Febriani, Siti Masita, Lutfiatul, apa lagi nih? Aulia Putri. Kamera. Sudah? Kak Tartil belum? Nggak apa-apa, nama aja, Kak. Dia tidak mau foto. Febriani belum buka ya layarnya. Layarnya dibuka dong, mau foto. Oke, udah siap? Gaya apa ini? Gaya Jangan lupa smile. 1, benar. Bentar ya. Aduh, siapa ini? Belum. Belum. 1, 2, 3. Oke, sabar saya copy dulu. Sania. Sania. Sebentar, coba angkat telepon dulu, sebentar. Ya. Oh, Halo, Assalamualaikum.
Kenapa? Terus? Mau ke sekalian. Ayo. Oke. Yang belum pakai penutup kepala bisa dipakai dulu jilbabnya, Dek. Kak Tartil. Harus muncul ya? Oke, Ya, bentar. mau didokumentasikan. Oke, bentar ya. Ya. Amelia, Rosdiatul, Rosdiatul, Rosidatul. Ya, Oke, ulang siap. ya. Ya, ulang. Silakan, Kak. 1, 2, 3. Tangannya bagaimana? Begini atau bagaimana? Jempol kah? Jempol kanan. Takbir, takbir. Oh, Oh, takbir. Takbir katanya Pak Guru. Oh, 1, 2, 3. Udah. oke. Oke. Sudah, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Ditunggu di agenda selanjutnya ya. Saya sudah masuk, Kakak. Ya. Pastikan semua sudah mengisi link Google Form Ya, ya. absennya mohon diisi para Absen mohon adik-adik peserta diisi. sekalian. Oke, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Kak Sigit. Kasih Sebriani. Terima kasih Kak Sigit atas Indonesia. pematerinya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya meeting call ya. Apa namanya? End semuanya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya.